Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Al-Ghifari, NPM 24783035 dari kelas TRPL 1A. Saya ingin menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang ketiga, deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Gagasan ini yang dikenal sebagai konstitusionalisme sudah ada sebelum era Louis XVI. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pembatasan kekuasaan pemerintah, seperti dijelaskan dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dengan peluang pemilihan kembali hanya 1 kali. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur syarat calon presiden, masa jabatan, dan ketentuan pemberhentian. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan atau tidak tertulis, seperti yang terjadi di Inggris. Dalam arti sempit, konstitusi adalah dokumen aturan dasar, sementara dalam arti luas mencakup seluruh peraturan yang mengatur lembaga negara. Yang kedua, dinamika tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi seringkali muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, maupun adanya perbedaan pandangan ataupun kepentingan antara berbagai kelompok di masyarakat. Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi konstitusional yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntunan masyarakat agar konstitusi dapat terus menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain reformasi konstitusional, penting juga untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konstitusi dan hak-hak yang dijamin di dalamnya. Negara harus memastikan bahwa konstitusi dihormati dan ditegakkan dengan adil dan transparan. Sementara masyarakat harus memahami dan menghargai konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, konstitusi dapat menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, dan sejahtera di Indonesia. Secara keseluruhan, dinamika dan tantangan konstitusi merupakan hal wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun dengan memperkuat reformasi konstitusional, pemahaman dan kesadaran masyarakat, prinsip demokrasi dan supremasi hukum, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan di era digital, konstitusi dapat terus menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, dan sejahtera di Indonesia. Yang ketiga, deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Esensi konstitusi sebagai hukum tertinggi negara terletak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi tertinggi dalam norma hukum, sehingga semua undang-undang di bawahnya harus bersumber dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika undang-undang bertentangan, maka status konstitusionalnya bisa dipertanyakan dan warga negara memiliki hak untuk mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini baik secara formal maupun material. Menguji isi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi barometer dan pedoman bagi keberlangsungan negara. Contoh penting dari perubahan konstitusi adalah penyediaan dana pembangunan nasional melalui aturan pajak. Sekian, terima kasih.